Oke, sekarang kita belajar tentang cermin lengkung. Nah, di sini ada soal jarak fokus cermin cekung 8 cm. Tentukanlah letak perbesaran dan sifat bayangan benda yang terletak di depan cermin sejauh 20 cm. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah penyelesaian. Diketahui jarak fokus cermin cekung 8 cm, berarti simbolkan dengan F sama dengan 8 cm. Terus sejauh 20 cm, berarti S sama dengan 20 cm. Nah, yang ditanya yang pertama itu letak, yang kedua M perbesaran, yang ketiga itu adalah sifat bayangan yang terbentuk. Jawab. Nah, di sini soal sudah jelas apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa dalam cermin itu ada satu rumus umum, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, itu dia. Nah, dari sini sudah jelas bahwa yang dicari di sini adalah yang pertama itu S aksen atau jarak bayangan. Nah, 1/F, F-nya berapa tadi? 8 sama dengan 1/S, S-nya 20 tambah 1/S aksen. Nah, makanya 1/S aksen sama dengan 1/8 dikurang 1/20. Nah, ini adalah operasi matematika yang sudah kita pelajari di SD atau SMP mungkin. Nah, cara menyederhanakannya, menyelesaikan 1/S aksen itu menyamakan penyebut. Penyebutnya berapa? Nah, cara menentukan penyebutnya bisa dikali atau artinya harus habis dibagi 8 dan harus habis dibagi dengan 20. Nah, bisa saja kita kali menjadi 160. 160 dibagi 8 adalah 20. 160 dibagi 20 adalah 8. Maka 1/S aksen sama dengan 20 dikurang 8 sama dengan 12/160. Makanya S aksen sama dengan 160/12. Nah, makanya dapat S aksen sama dengan 40/3 cm. Nah, ini dia S aksen. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa letak bayangan itu adalah 40/3 cm atau sama dengan 13 1/3 cm. Nah, itu dia. Nah, yang kedua apa lagi kita cari? Nah, itu dia, itu perbesaran. M sama dengan S aksen per S, harga mutlak, atau bisa dengan H aksen per H jika dia yang diketahui H atau tinggi bayangan dan tinggi benda, maka kita memakai rumus H aksen per H. Atau kalau dia yang diketahui di soal yaitu jarak bayangan dan jarak benda, maka yang kita gunakan adalah M sama dengan S aksen per S. Nah, dalam konteks ini, dalam soal ini yang diketahui adalah jarak benda dan jarak bayangan, maka yang kita gunakan adalah M sama dengan S aksen per S. S aksennya berapa? 40/3.
40/3 per S-nya berapa? Berapa S-nya tadi? 20 M. Makanya M sama dengan 40/60 sama dengan 4/6, atau M sama dengan 2/3. Dapat M-nya 2/3. Itu dia. Jadi dapat disimpulkan dari hasil hitungan S aksen dan M, yaitu bahwa yang pertama terletak di depan cermin. Inilah sifat-sifat bayangannya. Sifat-sifat bayangan. Terletak di depan cermin antara F dan M, karena F lebih kecil dari S aksen dan lebih kecil dari 2F. Itu dia. Yang kedua, dia itu bayangannya apa? Nyata. Kenapa? Karena apa dia dibilang nyata? Karena S aksen adalah positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia terbalik. Yang keempat adalah diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena M lebih kecil dari 1, di mana M-nya adalah 2/3. Gitu dia. M 2/3. Paham kan?